Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Riandi di channel YouTube Bimbel Smart. Nah, saya mau sharing sedikit pengalaman saya mengikuti SBMPTN. Kalau dulu namanya masih SPMB. Dulu saya ikut SPMB tahun 2004, jadi udah cukup lama. Sama seperti kalian, saya pernah duduk di bangku SMA dan bercita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi favorit. Waktu itu perguruan tinggi favorit saya adalah ITB. Saya bercita-cita masuk jurusan Teknik Kimia ITB. Saya ikut persiapan bimbingan belajar untuk persiapan SBMPTN khusus ya, bimbingan belajar khusus SBMPTN, latihan soal, di review materi, bentuk-bentuk soalnya karena beda dengan tipe soal waktu saya sekolah, jadi saya harus menyesuaikan diri. Nah, saya belajar di tempat bimbingan belajar, pulang saya latihan lagi setiap hari sampai kurang lebih 1,5 bulan saya persiapan. Saya ikut yang intensif, nggak ikut yang 1 tahun. Persiapan 1,5 bulan setelah ujian nasional waktu itu, karena menurut saya udah nggak ada beban lagi di sekolah, saya bisa fokus di SBMPTN. Persiapan tryout demi tryout saya ikuti. Nilai semakin meningkat karena saya melihat ada hal-hal yang saya harus tingkatkan. Saya tahu di mana saya kurang. Nilai bisa meningkat tapi kadang turun, kadang naik lagi. Tapi puji Tuhan, dari total rata-rata nilai tryout saya dengan passing grade waktu itu Teknik Kimia ITB cukup tinggi. Nilai tryout saya dengan passing grade nggak terlalu jauh bedanya. Jadi saya masih punya harapan yang cukup besar. Walaupun sebenarnya passing grade, hati-hati ya. Passing grade ini bisa menjebak kalian. Sebenarnya passing grade itu kan nilai history tahun lalu, ya kan? Jadi nggak bisa jadi patokan 100% tahun ini kalau kalian di atas, katakanlah Teknik Kimia ITB 62%. Kalau tahun ini nilai kalian 63%, belum tentu kalian akan masuk otomatis Teknik Kimia ITB. Dan itu yang saya alami. Jadi waktu itu kalau nggak salah masih 62%. Nah, waktu hari H ujian, sama seperti kalian, nanti mungkin menjelang ujian, deg-degan iya, panik. Tapi saya berusaha tenang karena saya sudah belajar. H-1 saya nggak banyak persiapan. Maksudnya tidak banyak mengerjakan soal, saya hanya persiapan relax, ngulang-ngulang hal-hal yang simpel-simpel, tidur biasa, nggak sampai begadang. Nah, tibalah saat ujian. Kalau dulu ujiannya 2 hari. Hari pertama matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Hari kedua matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan IPA terpadu. Dulu belum ada TPA. Jadi dibagi 2 hari, tapi soalnya karena cukup banyak, kalau nggak salah 30 soal setiap materi. Jadi matematika dasar 30, matematika dasar 30, bahasa Indonesia 30, bahasa Inggris 30. Kalau sekarang udah lebih dipersingkat, jadi langsung to the point, lebih kompleks soalnya juga. Kalau dulu 2 hari, jadi saya mengerjakan soal hari pertama tenang, aman, ya kan. Hari kedua ini sulit karena memang saya paling lemah di biologi sama IPA terpadu. Jadi hari kedua mengalami kesulitan, tapi hari pertama cukup lancar. Nah, dari lembaga bimbingan belajar yang saya ikuti itu dikasih saran supaya menulis jawaban yang hari H. Jadi waktu hari pertama dan hari kedua saya diminta untuk menuliskan jawaban apa saja yang saya sudah tulis. Dulu sistemnya masih benar kali 4, salah -1, kosong itu 0 poin. Saya cocokin jawabannya karena H+1. Jadi setelah hari kedua besokannya itu keluar kunci jawaban versi bimbingan belajar saya. Nah, saya cocokin. Wah, senang, banyak yang benar. Lalu saya hitung passing grade, nilai kurang lebihnya saya SBMPTN waktu itu 62 ke atas lah, pokoknya lebih dari 62. Saya merasa aman karena passing grade 62 udah saya lewati, ya kan? Jadi 62 saya lewati. Lalu karena pengumumannya masih cukup panjang, kalau nggak salah 2 bulan lebih, 2 bulan atau 3 bulan, jadi saya masih harus kuliah di perguruan tinggi swasta. Waktu itu saya ambil di Unpar, Universitas Parahyangan Bandung, jurusan Teknik Kimia juga. Saya sempat ikut ospeknya 1 bulan. Lalu tibalah hasil pengumuman. Waktu itu belum online, jadi masih pakai koran. Di media massa ditulis nomor peserta sekian, masuk jurusan sekian, jurusan apa, nomor peserta apa, masuk jurusan apa. Jadi banyak sekali nomor peserta dan universitas dan jurusan. Nah, itu saya cari jurusan Teknik Kimia ITB, nggak ada dong nomor peserta saya di situ. Wah, kecewa iya, sedih iya. Akhirnya
ya udah, mau gimana lagi kan, saya nggak diterima di ITB. Nah, ini kesalahan yang saya lakukan sebenarnya. Jadi dari 10 kesalahan yang saya pernah share tentang video kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan di SBMPTN, kalau kalian mau gagal lakukan 10 kesalahan ini. Nah, saya melakukan beberapa dari antaranya. Salah satunya, yang pertama, terlalu meremehkan. Saya terlalu percaya diri karena hasil tryout saya dengan passing grade itu udah lumayan tinggi. Lalu yang kedua, saya hanya menulis 1 pilihan dari 3 yang tersedia. Wah, kalau saya flashback, bodoh banget ya, dikasih 3 saya cuma tulis 1, karena waktu itu saya sangat idealis. Kalau saya nggak diterima di Teknik Kimia ITB, di tempat lain pun kalau saya diterima saya nggak akan ambil. Jadi buat apa saya tulis pilihan kedua, pilihan ketiga, misalnya Teknik Kimia UGM atau Teknik Kimia ITS. Kalau diterima pun saya nggak akan ambil. Jadi saya mikir, daripada saya nyusahin teman-teman yang mau masuk sana tapi saya sebenarnya bisa dapat tapi saya nggak akan ambil, mendingan saya nggak usah ambil. Nah, itu saya nyesel banget, cuman tulis 1 Teknik Kimia ITB, padahal pilihan kedua ketiga ini penting loh gitu kan. Mungkin aja kalian bisa berubah pikiran, oh ya udah deh akhirnya ambil di ITS. Waktu itu saya cuma mau di Bandung doang, ITB gitu, tempat lain nggak mau. Nah, ini kesalahan saya sebenarnya. Jadi saya hanya nulis 1 dari 3 yang tersedia. Itu bodoh banget kalau saya pikir sekarang ya. Jadi saya melakukan 2 kesalahan, 2 dari 10 kesalahan yang udah pernah saya share sebelumnya. Yang pertama adalah terlalu pede waktu mengerjakan soal. Jadi karena nilai tryout saya udah mendekati passing grade, saya terlalu pede. Walaupun memang hasilnya di atas juga dari passing grade-nya, tapi saya terlalu pede. Jadi beberapa soal saya remehkan, akibatnya nggak maksimal. Sebenarnya saya bisa dapat nilai lebih dari itu harusnya. Yang kedua, saya salah pilih jurusan. Dalam arti, dari 3 pilihan yang tersedia saya hanya tulis 1 Teknik Kimia ITB, padahal kan ada pilihan kedua ketiga ya, Teknik Kimia ITSK atau Teknik Kimia UGM misalnya, harusnya saya tulis. Nah, ini saya nggak tulis. Nyesel banget kalau saya pikir-pikir sekarang, flashback, kenapa saya kok cuman mau 1? Karena waktu itu pikiran saya idealis banget, cuman mau masuk ITB Teknik Kimia. Kalau diterima di tempat lain, itu seandainya diterima pun saya nggak akan ambil. Jadi jual mahal banget ya. Padahal kan mungkin aja waktu itu karena saya nggak di ITB, kecewa, akhirnya ada penghiburan di tempat lain dan saya berubah pikiran gitu. Jadi saya bisa kuliah juga di sana. Nah, ini sayang banget sebenarnya. Jangan kalian lakukan dan kalian ulangi hal yang sama yang saya lakukan ya. Jadi hari H pengumuman saya kecewa karena nggak diterima di Teknik Kimia ITB. Bayangin, SMA saya lulusan terbaik ya. Jadi selama SMA dulu di Jakarta di BPK Penabur, saya SMA dari kelas 10, 11, 12 itu selalu ranking 1. Jadi kelas 12 pengumuman wisuda pun saya dapat lulusan terbaik, nilai ujian nasional tertinggi, dapat nilai rapor tertinggi. Jadi modal saya sebenarnya udah besar buat masuk universitas impian saya. Tapi hal-hal kecil kadang-kala kita nggak tahu yang di luar sana ya. Tuhan punya kehendak yang lain buat saya. Dengan segala kemampuan yang saya punya, nggak menjamin saya lulus di ITB loh. Jadi buat kalian, nggak usah kecewa kalau nggak diterima di universitas atau jurusan yang kalian impikan. Nggak perlu berlama-lama bersedih hati. Terimalah apa adanya. Perguruan tinggi mana aja sebenarnya sama aja. Akibatnya saya juga tetap di Unpar, Teknik Kimia. Dan mungkin nanti saya akan share juga bagaimana kehidupan kuliah saya di Teknik Kimia Unpar. Nggak menyesal saya, kalau sekarang saya flashback di Teknik Kimia Unpar, saya nggak menyesal juga. Kalau di ITB saya diizinkan, ya saya bersyukur. Tapi nggak diterima di ITB, di Unpar pun ya nggak masalah gitu ya. Karena sebenarnya bukan tergantung dari universitasnya, tapi dari kalian sendiri. Oke, sekian sharing saya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan menghibur kalian bagi kalian yang gagal SBMPTN kali ini. Thank you for watching. Be smart, your smart solution.